Halo, perkenalkan nama aku Ike Medalis dengan NIM K712150. Di sini aku akan menjelaskan materi Pancasila era kemerdekaan. Materi ini adalah support dari bab Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia yang merupakan materi dari mata kuliah pendidikan Pancasila. Berikut ini adalah beberapa materi yang sudah aku rangkum. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang. Bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki yang membuat Jepang menyerah kepada Amerika dan sekutunya. Sehari kemudian, PPI berganti nama menjadi PPKI, menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tanggal 16 Agustus 1945, terjadi perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi yang berlangsung singkat, mulai pukul 2 sampai pukul 4 dini hari. Teks proklamasi sendiri disusun oleh Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo di ruang makan Laksmana Tasdi Maida, tepatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Konsepnya sendiri ditulis oleh Insinyur Soekarno. Soekarni dari golongan muda mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian teks proklamasi Indonesia tersebut diketik oleh Sayuti Malik. Isi proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 sesuai dengan semangat yang tertuang dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Piagam ini berisi garis-garis 9 pemberontakan melawan imperialisme, kapitalisme, dan fasisme, serta memuat dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta ini kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi pembentukan UUD 1945. Setelah terlebih dahulu dihapus 7 kata dari kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Awal dekade 1950-an muncul inisiatif dari sejumlah tokoh yang hendak melakukan interpretasi ulang terhadap Pancasila. Muncul perbedaan perspektif yang dikelompokkan dalam dua kubu. Pertama, beberapa tokoh berusaha menetapkan Pancasila lebih dari sekedar kompromi politik atau kontrak sosial. Mereka memandang Pancasila tidak hanya kompromi politik, melainkan filsafat sosial atau Weltanschauung bangsa. Kedua, mereka yang menetapkan Pancasila sebagai sebuah kompromi politik, dasar argumentasinya adalah fakta yang muncul dalam sidang BPU PKI dan PPKI. Pancasila pada saat itu benar-benar merupakan kompromi politik di antara golongan nasionalis netral agama, Sidik, Cucu Soeharto dan Sultan Takdir Ali Shah Bana dan kawan-kawan, dan nasionalis Islam Hamka Saifuddin Zuhri sampai Muhammad Natsir dan kawan-kawan mengenai dasar negara. Di sini ada beberapa gambar yang terjadi pada saat era kemerdekaan. Gambar yang pertama adalah teks proklamasi. Dan gambar yang kedua adalah gambar Insinyur Soekarno sedang membacakan teks proklamasi. Dan yang terakhir, gambar ketiga adalah gambar Ibu Fatmawati sedang menjahit bendera merah putih. Jadi, itulah rangkuman materi yang dapat aku sampaikan. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Terima kasih.